sahabat kecil, apa kabarnya? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Ketemu lagi dengan aku, Ken, Bio, dan Sultan. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Silakan Kak Elis. Adik-adik, selamat pagi, salam sehat dan tetap bahagia. Adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita, yaitu ibadah sekolah minggu. Tetapi sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini. Hari Minggu yang penuh sukacita ini, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah pertemukan kami kembali dengan adik-adik kami melalui virtual, dengan kondisi sehat setelah sepanjang malam tadi. Tuhan jaga istirahat kami. Ya Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Elis. Sahabat kecil, kita nyanyi yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sahabat kecil, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Elis, kita nyanyi lagi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab
Silakan Kak Elis. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan dulu Alkitab kita. Silakan adik-adik dibuka Alkitabnya yang diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Apabila sudah ditemukan, biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan pada adik-adik kami telinga yang baik untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Mohon maaf Kak Elis nggak pakai kacamatanya tertinggal jadi agak susah untuk baca. Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruh aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di dalam perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita. Ya, duduk manis, telinganya dibuka ya. Dengarkan. Adik-adik, tahu nggak ini gambar apa? Kelihatan nggak? Ya, tergantung ya. Sebuah apa ini? Sebuah alat untuk para nelayan menangkap ikan. Ya. Sebuah jala namanya adik ini. Namanya jala untuk menangkap ikan. Adik-adik, dalam pembacaan Alkitab pagi ini, kita mendengar Yesus memberitahu kepada Petrus bahwa ia tidak akan menjadi nelayan lagi. Terus akan menjadi apa Petrus ya? Tapi Petrus akan menjadi seorang penjala manusia. Ya. Sebenarnya adik-adik, firman hari ini tidak kepada Petrus aja, ya. Yesus juga menginginkan agar sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi
penjala manusia. Kak, mana bisa kita menjala manusia? Emang manusia ikan? Iya, diumpamakan adik-adik ya. Yesus menginginkan kita juga seperti Simon menjadi penjala manusia. Adik-adik, di sini yang tadi Kak Elis tunjukkan hanya sebagai perumpamaan jala ini ya. Jala ini sebagai kasih dan pengampunan Allah adik-adik. Allah menarik jala ini semakin lama semakin akan dekat ke surga. Jadi diumpamakan bahwa dalam jala ini surga ceritanya ya. Nah di dalam jala ini inginnya ada kita semua. Ya. Nah adik-adik, tetapi yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu atau ke jala ini kan ikan-ikan, tapi kita masuk ke kerajaan Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat yang akan ada di dalam kerajaan surga. Adik-adik yang manis yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin sekali agar sebanyak mungkin manusia di dunia masuk ke dalam kerajaan surga. Sama seperti cerita pada pagi hari ini, Yesus menginginkan ada banyak ikan masuk ke dalam jala ini. Ternyata benar sampai perahunya itu jatuh ya, tenggelam. Ya, tuh disuruh ditebarkan kan? Tebarkan, katanya ditebarkan. Terus ikannya banyak kan? Tuh. Nih, ikannya banyak ya. Ikannya banyak. Nah, Yesus ingin itu ya. Ingin kita bisa menjala manusia sama seperti Petrus. Yesus mempunyai pekerjaan buat kita adik-adik. Ia mau agar kita menceritakan kepada orang lain, kepada orang banyak tentang kasih-Nya yang begitu besar. Kalian sebagai adik-adik kecil harus memberitahukan hal ini kepada teman-teman kalian. Kalau tidak, mereka tidak akan tertangkap dalam jala tersebut atau tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adikku yang terkasih, kita mengumpamakan ikan-ikan ini sebagai Kak Elis, sebagai adik-adik, sebagai mama papa, sebagai teman-teman kalian. Jika kita sudah meminta Yesus masuk dalam hati kita, kita sudah ada di dalam jala tersebut. Ya. Jika masing-masing kita dapat memenangkan satu orang saja untuk Yesus, jumlah ikan dalam jala ini akan bertambah terus. Jadi jumlah teman-teman adik-adik akan bertambah banyak di dalam kerajaan surga. Adik-adik, sejauh ini kita hanya berbicara tentang teman-teman kalian yang tidak kenal Yesus Kristus. Tetapi pikirkanlah adik-adik tentang ribuan bahkan jutaan anak-anak di dunia ini tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mendengar tentang kasih Yesus. Masih banyak adik-adik. Kita bisa walaupun kita tidak mengenalnya. Melalui apa? Kita berdoa untuk mereka. Ingat adik-adik, pada waktu kita memberi persembahan misalnya, ya, untuk apa? Untuk misi sekolah minggu. Ya. Dengan doa kita akan menolong orang lain untuk menceritakan kepada teman-teman kita tentang Yesus. Dan yang menarik lagi, orang yang mendengarnya itu bisa
Oh, saya ingin mengenal Yesus. Saya ingin masuk ke dalam jalan tersebut. Saya ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kita akan bersama-sama dengan mereka. Ya, walaupun kita tidak mengenalnya, kalau dengan doa pasti bisa. Asalkan doa itu tulus. Ya. Firman hari ini juga mengingatkan kepada kita untuk terus menebarkan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Pesan dari firman hari ini adik-adik bahwa kita diingatkan untuk bisa mendapatkan satu jiwa untuk mengenal Sang Juru Selamat kita. Kiranya firman Tuhan hari ini, cerita hari ini dapat adik-adik berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, sudah memberikan persembahan. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Silahkan duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya ya, nggak boleh colek-colek. Terus nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman hari ini ya Tuhan, menjadikan kekuatan buat kami anak-anak-Mu, dan kami bisa membawa satu jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, berilah kami juga kekuatan untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik, walau dalam kondisi pandemi COVID-19 dan masih belajar online ya Tuhan. Buat orang tua kami ya Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati. Berikanlah orang tua kami kesehatan dan selalu diberikan kelancaran ya Tuhan untuk setiap usahanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang juga kami terima pada saat ini. Sertai kami juga anak-anak-Mu ya Tuhan, saat kami selesai dan kami kembali ke kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini belum bisa mengikuti kegiatan atau ibadah online secara bersama-sama. Kiranya Tuhan sertai, memberikan kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama-sama dengan kami di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, juga ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Dan dalam doa ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bersama dengan adik-adik kami, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Elis. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Keputusanku
Dan jangan lupa terapkan 5M-nya ya. Dan jangan lupa dukung kita ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dadah sahabat